Cerita dimulai berlatarkan pada musim semi tahun 1999. Seorang siswa pindahan bernama Ye Xianglun mulai bersekolah di sebuah sekolah menengah seni. Teman sekelasnya, Qing Yi, memperkenalkannya pada berbagai fasilitas dan suasana di sekolah tersebut. Ketika mereka berjalan melewati ruang musik tua yang telah berdiri selama lebih dari 100 tahun, Ye Xianglun tiba-tiba tertarik oleh suara piano yang indah. Mengikuti alunan melodi itu, ia memasuki ruang musik seorang diri. Saat ia mendorong pintu dan melangkah masuk, ia melihat seorang gadis yang tidak akan pernah ia lupakan seumur hidupnya. Cinta datang begitu cepat, bagaikan kilat di langit malam. Karena rasa malu, Ye Xianglun buru-buru kembali ke kelas. Namun ia terkejut saat mengetahui bahwa gadis yang baru saja ia temui ternyata adalah teman sekelasnya. Bahkan duduk tepat di belakang Qing Yi. Seperti kisah cinta pertama kebanyakan orang, mereka saling bertukar pandang dan tersenyum malu. Setiap kali mata mereka bertemu di dalam kelas. Saat jam pelajaran usai, Ye Xianglun bertanya kepada gadis itu tentang lagu yang baru saja ia mainkan di piano. Gadis itu berjinjit dan dengan suara pelan berkata, "Itu adalah rahasia." Ketika mereka berjalan pulang, hujan kecil turun, membuat jalan setapak di desa terasa sepi namun segar. Akhirnya mereka pun pulang, bersama naik sepeda. Udara di sekitar mereka dipenuhi aroma cinta pertama. "Kamu bermain piano dengan sangat baik," kata Ye Xianglun. Gadis itu tersenyum dan menjawab, "Lain kali aku akan memainkannya untukmu." Namun, ketika Xianglun menanyakan judul lagunya, gadis itu dengan cepat menjawab, "Tidak bisa." Ye Xianglun tersenyum, "Tidak masalah, aku akan mengetahuinya cepat atau lambat." Ketika mereka tiba di depan rumah gadis itu, Ye Xianglun akhirnya mengetahui namanya. "Namaku Lu Xiaoyu," katanya. Rasanya cinta begitu manis dan indah, hingga pertemuan singkat ini membuat Ye Xianglun tidak bisa berhenti memikirkannya. Keesokan harinya, Xiaoyu tidak datang ke sekolah. Dengan penuh kesabaran, ia menunggu hingga waktu istirahat siang, dan akhirnya Xiaoyu muncul dengan diam-diam di koridor. Dari kejauhan, mereka melihat kepala sekolah sedang menegur dua siswa yang nakal di lapangan. Xiaoyu tampak terkejut, seolah ia mengenal kedua siswa tersebut. Setelah sekolah, mereka berjalan di tepi pantai saat matahari terbenam. Cahaya keemasan memantul di permukaan air, membuat suasana semakin romantis. Dalam canda dan tawa, hati mereka semakin dekat. Di bangku panjang dekat pantai, Xiaoyu menikmati es krim dengan penuh kegembiraan, mengatakan bahwa ia belum pernah mencicipinya sebelumnya. Keesokan harinya, Xiaoyu kembali ke kelas, tetapi ia hanya melihat Qing Yi dari balik kaca. Ternyata saat itu Ye Xianglun sedang berada di ruang musik, menantang pangeran piano sekolah dalam sebuah pertandingan musik. Ketika Lu Xiaoyu tiba di ruang musik, tempat itu sudah dipenuhi oleh siswa yang ingin menyaksikan pertandingan piano. Dalam persaingan yang ketat, Ye Xianglun yang memiliki keterampilan lebih unggul akhirnya keluar sebagai pemenang. Namun, dari pertandingan ini, Xiaoyu menyadari bahwa Qing Yi juga menyukai Ye Xianglun. Keesokan harinya, saat Ye Xianglun sedang makan siang di bawah pohon, Xiaoyu mendatanginya dan bertanya mengapa ia mengikuti pertandingan piano. Dengan misterius, Ye Xianglun hanya menjawab bahwa itu adalah rahasia. Namun sebenarnya, ia mengikuti pertandingan untuk memenangkan partitur lagu The Swan yang selama ini diinginkan oleh Xiaoyu. Setelah itu, mereka kembali ke ruang musik tempat pertama kali bertemu. Cahaya matahari sore menerpa piano tua dan mereka duduk berdampingan. Rasa cinta yang mendalam terasa mengalir di udara di antara mereka. Saat melihat lukisan Chopin di dinding, Xiaoyu tiba-tiba merasa sedih. Ia menceritakan bahwa Chopin pernah bersama wanita yang dicintainya selama 10 tahun, meskipun pada akhirnya mereka berpisah. Namun, 10 tahun itu adalah sesuatu yang sangat indah baginya. Setelah meninggalkan ruang musik, mereka berjalan-jalan di tepi pantai. Ombak putih terus bergulung di pantai, namun Xiaoyu tampak murung. "Apakah kamu sedang memikirkan sesuatu?" tanya Ye Xianglun. "Aku juga tidak tahu," jawab Xiaoyu pelan. "Mungkin suatu hari nanti aku akan memberitahumu."
Malam harinya, Ye Xianglun kembali ke rumah, dan ternyata ayahnya adalah kepala sekolah yang ia lihat sebelumnya di lapangan, sekaligus guru musik di sekolahnya. Keesokan harinya, saat istirahat, Qing Yi meminta Ye Xianglun untuk mengantarnya pulang dengan sepeda. Namun, Ye Xianglun merasa ragu karena ia terus memikirkan Xiao Yu yang tidak masuk sekolah hari itu. Tepat saat itu, Xiao Yu muncul di depan pintu kelas. Melihat ekspresi cemburu Xiao Yu, Ye Xianglun langsung mengajaknya pergi ke suatu tempat. Mereka memanjat pagar sekolah dan pergi ke sebuah toko kaset. Di sana, Ye Xianglun memperdengarkan lagu favoritnya kepada Xiao Yu, yaitu Tears of a Lover. Setelah keluar dari toko, Xiao Yu membawa Ye Xianglun ke atap dekat rumahnya. Dari jendela rumah Xiao Yu, seorang wanita paruh baya terlihat mengamati mereka. Karena berlari terlalu cepat dan merasa emosional, Xiao Yu tiba-tiba terengah-engah. Ketika Ye Xianglun menanyakan keadaannya, ia baru mengetahui bahwa Xiao Yu memiliki asma. Namun, setelah menggunakan inhaler, Xiao Yu merasa jauh lebih baik. Di balkon, angin laut bertiup pelan sementara kapal sesekali melintas di kejauhan. Ye Xianglun mengeluarkan partitur lagu The Swan dari tasnya dan memberikannya kepada Xiao Yu. Itu adalah hadiah spesial yang ia menangkan dalam pertandingan piano untuk Xiao Yu. Setelah memberikan partitur, Ye Xianglun merasa sedikit malu, tetapi Xiao Yu lebih berani dan aktif. Dalam usia muda mereka yang penuh bunga, kedua remaja ini akhirnya saling mengungkapkan perasaan. "Aku suka kamu," kata Xiao Yu dengan lembut. Tahun kelulusan segera tiba. Di malam pesta dansa sekolah, Ye Xianglun yang bermain piano di atas panggung kembali melihat Xiao Yu. Mereka menari bersama di tengah keramaian seakan dunia hanya milik mereka berdua. Di suatu siang yang biasa, mereka pergi ke ruang musik baru di sekolah untuk berlatih. Di sela-sela percakapan, Ye Xianglun tanpa sengaja menyebutkan bahwa ruang musik lama akan segera dibongkar. Xiao Yu terlihat tertegun, dan kemudian bertanya apakah Xianglun ingin belajar lagu yang mereka dengar saat pertama kali bertemu. Jari-jari Xiao Yu dengan lincah melintasi tuts piano, sementara Ye Xianglun mengingat melodi itu. Setelah selesai bermain, Xiao Yu memperingatkannya untuk tidak memainkan lagu itu di ruang musik lama. Ye Xianglun merasa bingung, tetapi ia tidak bertanya lebih lanjut. Ia berjanji kepada Xiao Yu untuk memainkan sebuah lagu khusus pada hari kelulusan nanti. Insiden asma yang dialami Xiao Yu membuat Ye Xianglun khawatir. Ia bertanya pada teman atletnya, tetapi mereka pun tidak tahu banyak. Saat pulang ke rumah, Xianglun bertanya kepada ayahnya tentang obat yang baik untuk asma. Dengan santai, ayahnya menyarankan makan apel. Setelah mengetahui hal ini, Ye Xianglun mulai membawa satu apel setiap hari ke sekolah. Namun, Xiao Yu tidak masuk selama 15 hari berturut-turut hingga laci mejanya penuh dengan apel. Ketika Xiao Yu akhirnya kembali ke sekolah, ia dengan cemas bertanya apakah Xianglun akan menyukai gadis lain selama ia tidak ada. Untuk meyakinkan Xiao Yu, Ye Xianglun mengirimkan catatan kecil di kelas, mengundangnya bertemu di ruang musik pukul 7 malam. Saat malam tiba, Ye Xianglun datang lebih awal ke ruang musik dan menunggu Xiao Yu. Namun, yang muncul adalah Qing Yi. Karena kesalahpahaman, mereka berciuman. Tepat saat itu, seorang petugas kebersihan di luar berteriak dan mengatakan, "Xiao Yu lari, Xiao Yu marah." Ye Xianglun segera bangkit dan mengejar Xiao Yu, berlari menyusuri setiap sudut sekolah. Namun, tidak ada tanda-tanda keberadaan Xiao Yu. Keesokan harinya, ia pergi ke rumah Xiao Yu. Di luar, seorang wanita tua baru saja pulang, dan saat menuruni tanjakan, apel yang dipegangnya terjatuh ke tanah. Xianglun buru-buru membantu mengumpulkan apel tersebut. Tepat ketika ia hendak bertanya tentang Xiao Yu, wanita tua itu dengan tergesa-gesa masuk ke dalam rumah, meninggalkan Xianglun tanpa jawaban. Sejak Xiao Yu menghilang, Ye Xianglun merasa kehilangan semangat. Suatu hari, ia kembali ke depan rumah Xiao Yu dan menekan bel pintu. Yang membuka pintu adalah wanita tua yang sama, dan ternyata dia adalah ibu Xiao Yu. Ibu Xiao Yu memberitahunya bahwa Xiao Yu sudah lama keluar dari sekolah karena serangan asma. Dengan tegas, ia meminta Xianglun untuk tidak lagi datang mencari putrinya. Saat Xianglun pergi,
Di lantai 2 rumah itu, sepasang mata terlihat mengintip dengan penuh kerinduan, seolah tidak rela membiarkannya pergi. Xiao Yu telah menghilang, meninggalkan Xianglun dalam kebingungan. Hari itu, Xianglun kembali ke ruang musik, membayangkan saat-saat ketika mereka bermain piano bersama. Xiao Yu selalu menatapnya dengan mata besar berbinar setiap kali memainkan beberapa nada. Namun kini, ruang musik yang luas terasa kosong, hanya menyisakan Xianglun seorang diri. Waktu berlalu dengan cepat, 5 bulan telah terlewat. Hidup Xianglun tampak kembali normal. Di kelas, tidak ada yang membicarakan hilangnya Xiao Yu, dan Xianglun sesekali tertawa karena lelucon gurunya. Di rumah, ia kembali menjalani kehidupan sehari-hari bersama ayahnya. Setelah sekolah, ia tetap membeli sayur di kios pinggir jalan seperti biasa. Meski terlihat sudah terbiasa hidup tanpa Xiao Yu, luka dari kehilangan tetap terasa. Cinta yang tak terselesaikan muncul tanpa disadari. Setiap kali memikirkan Xiao Yu, Xianglun pergi ke toko kaset tempat ia dulu merekomendasikan lagu Tears of a Lover kepada Xiao Yu. Lagu yang dulu terasa manis kini berubah menjadi kenangan penuh kerinduan dan kesedihan. Setelah keluar dari toko kaset, Xianglun selalu mengayuh sepedanya melewati jalan kecil di pedesaan menuju rumah. Angin laut berembus, menggoyangkan baling-baling kincir raksasa. Perlahan, sosok Xianglun semakin jauh, dan di tengah cakrawala, bayangannya yang kecil terlihat sepi dan penuh duka. Hari kelulusan tiba begitu cepat. Ye Xianglun, sebagai perwakilan siswa, dijadwalkan tampil memainkan piano di acara tersebut. Tepat sebelum ia naik ke panggung, Qingyi melepas gelang dari tangannya dan memakaikannya ke tangan Xianglun. Xianglun hanya tersenyum kecil dan tidak terlalu memperhatikan, karena pikirannya sepenuhnya dipenuhi oleh bayangan Xiao Yu. Ia teringat janjinya kepada Xiao Yu beberapa bulan lalu untuk memainkan sebuah lagu di acara kelulusan. Meskipun Xiao Yu telah lama menghilang, janji itu tetap tertanam di hatinya. Saat alunan merdu piano mulai bergema di aula, tiba-tiba Xiao Yu muncul di lorong aula. Namun, kali ini wajahnya terlihat pucat dan lelah, dengan rambut yang jauh lebih panjang dibandingkan sebelumnya. Saat pandangan mereka bertemu, air mata Xiao Yu mengalir deras. Ia segera berbalik dan berlari keluar aula. Xianglun yang terkejut langsung bergegas mengejarnya. Setelah 5 bulan berlalu, mereka akhirnya kembali bertemu di lorong yang penuh kenangan itu. "Jangan menghilang lagi, ya," ucap Xianglun dengan suara gemetar. "Baik," jawab Xiao Yu singkat namun penuh harap. Namun, saat Xiao Yu melihat gelang di tangan Xianglun, ia salah paham dan mengira Xianglun telah menjalin hubungan dengan Qingyi. Dengan hati hancur, Xiao Yu kembali pergi, meninggalkan Xianglun yang bingung. Setelah mengembalikan gelang kepada Qingyi, Xianglun mendapati Xiao Yu telah menghilang tanpa jejak. Ia mencari ke seluruh sekolah dan bertanya kepada teman-temannya. Namun jawaban yang ia terima sungguh mengejutkan. "Apakah kalian tadi melihat seorang gadis di kelas kita?" tanya Xianglun dengan napas tersengal. "Gadis? Siapa?" jawab salah seorang teman. "Yang menari bersamaku di pesta dansa, kalian pasti melihatnya." Xianglun terus mendesak. "Menari denganmu? Apa kamu gila? Bukankah kamu menari sendirian sepanjang waktu?" ujar temannya dengan nada heran. Mendengar hal itu, Xianglun mulai memahami semua kejadian yang selama ini terasa aneh. Qingyi yang selalu mendekatinya ternyata sejak awal mengira Xianglun tertarik padanya. Bahkan catatan bertuliskan bertemu pukul 7 malam. Yang ditemukan Qingyi juga dianggap sebagai pesan dari Xianglun. Semua kesalahpahaman itu kini terasa jelas. Xianglun akhirnya menyadari satu hal yang tidak pernah ia pikirkan sebelumnya. Mungkin hanya dirinya yang bisa melihat Xiao Yu. Dengan hati berat, ia kembali ke kelas dan duduk di kursi tempat Xiao Yu biasa duduk. Memandang kosong ke depan, bertanya-tanya apakah semua itu hanya mimpi indah yang perlahan memudar. Sebuah kejadian ajaib terjadi di depan mata. Di atas meja, perlahan-lahan muncul beberapa baris tulisan. Tulisan itu berbunyi, "Aku adalah Xiao Yu. Aku mencintaimu. Apakah kamu mencintaiku?" Xianglun segera menulis di sampingnya, bertanya di mana Xiao Yu berada, dan menggambar sebuah hati dengan cairan tip X. Namun, seperti yang bisa diduga, ia tidak menerima balasan apapun. Malam harinya, Xianglun pergi ke rumah Xiao Yu. Kali ini, yang mengejutkan, ibu Xiao Yu akhirnya membiarkannya masuk. Melewati lorong panjang,
Xianglun melangkah masuk ke kamar Xiaoyu. Di dalamnya, gramofon memainkan lagu Tears of a Lover, lagu favorit Xiaoyu. Ibu Xiaoyu berkata, suatu hari dia bercerita padaku bahwa dia bertemu seseorang yang juga menyukai lagu ini. Xianglun kemudian melihat buku partitur yang pernah ia berikan kepada Xiaoyu. Di dalamnya terdapat sketsa dirinya yang digambar oleh Xiaoyu. Hal yang lebih mengejutkan lagi, Xianglun menemukan foto Xiaoyu bersama ayahnya. Pada titik ini, kebenaran perlahan mulai terungkap. Dengan membawa foto dan partitur tersebut, Xianglun menemui ayahnya. Kenangan lama yang telah lama terkubur tiba-tiba muncul kembali. Diketahui bahwa Xiaoyu adalah siswa di kelas musik ayahnya 20 tahun yang lalu. Xiaoyu adalah pianis berbakat dan sangat terampil. Namun, suatu hari dia tiba-tiba kehilangan kendali emosinya dan menceritakan sebuah kisah aneh kepada guru Ye. Xiaoyu mengatakan bahwa dia secara tidak sengaja menemukan sebuah partitur berjudul Rahasia di ruang piano. Partitur itu berisi mantra misterius. Xiaoyu mencoba memainkan lagu tersebut dan tanpa diduga ketika lagu berakhir, dia telah melintasi waktu 20 tahun ke depan. Itu adalah hari pertama dia bertemu Xianglun di ruang piano. Sejak pertemuan pertama di ruang piano itu, mereka jatuh cinta pada pandangan pertama. Xiaoyu kemudian menyadari bahwa hanya Xianglun yang bisa melihat dan mendengar dirinya, sementara orang lain tidak bisa. Pada hari itu, Xiaoyu berpura-pura menjadi siswa di kelas Xianglun. Menurut mantra tersebut, setelah melintasi waktu, hanya orang pertama yang Xiaoyu lihat ketika membuka matanya yang bisa melihat dirinya. Xiaoyu dengan hati-hati menghitung jarak dari ruang piano ke kelas Xianglun yang berjumlah 108 langkah. Hanya dengan begitu, Xianglun akan menjadi orang pertama yang dilihatnya. Namun, perjalanan ini tidak selalu berjalan lancar. Misalnya, pada hari kompetisi piano, orang pertama yang Xiaoyu lihat adalah Qingyi. Oleh karena itu, pada hari itu hanya Qingyi yang bisa melihat dirinya. Karena sering terjadi kesalahan, inilah alasan Xiaoyu tidak muncul di kelas selama 15 hari berturut-turut. Setiap pertemuan dengan Xianglun begitu berharga, dan dengan rencana pembongkaran ruang piano lama di sekolah, kekuatan magis itu pun akan segera menghilang. Xiaoyu selalu tampak murung dan sering mengingatkan Xianglun untuk menghargai setiap momen bersama. Selain Qingyi, Xiaoyu juga sering pertama kali melihat Dayong, petugas kebersihan sekolah. Suatu hari saat Xiaoyu keluar dari ruang piano, dia bertemu dengan Dayong lagi. Tak lama kemudian, Qingyi datang ke ruang piano karena dia menerima pesan dari Xianglun yang ditujukan untuk Xiaoyu. Tetapi Qingyi mengira pesan itu untuk dirinya. Xiaoyu yang tidak menerima pesan tersebut tidak tahu apa-apa. Di dalam ruang piano, Xianglun mengira orang yang datang adalah Xiaoyu. Akibatnya, setiap orang memiliki pemahaman yang berbeda, dan kesalahpahaman pun terjadi. Xiaoyu mengira Xianglun telah bersama Qingyi, sehingga dengan hati yang hancur, dia kembali ke tahun 1979, waktu asalnya. Xiaoyu menyerahkan partitur rahasia kepada guru Ye untuk disimpan dan memutuskan untuk tidak pernah kembali menemui Xianglun. Tak lama kemudian, kisah Xiaoyu yang melintasi waktu tersebar di kalangan siswa dan mereka semua menertawakannya, menganggapnya gila. Bahkan guru Ye dan ibu Xiaoyu berpikir hal yang sama. Tidak tahan dengan ejekan teman-temannya, Xiaoyu keluar dari sekolah. Sinar matahari sore menerangi balkon rumah Xiaoyu, dan angin laut berhembus melewati deretan bunga dan tanaman. Setelah meninggalkan sekolah, Xiaoyu mengurung diri di rumah, memainkan piano setiap hari sambil merindukan Xianglun. Meskipun ibunya tidak memarahinya, dia juga tidak percaya cerita putrinya. Setiap hari ibunya membawa obat untuk penyakit saraf. Xiaoyu harus menanggung ketidakpahaman semua orang, sementara rasa rindunya kepada Xianglun terus tumbuh. Akhirnya, Xiaoyu menangis sendirian di kamarnya, merasa benar-benar tak berdaya. Hari kelulusan Xiaoyu pun tiba. Guru Ye datang ke rumahnya, mengundangnya untuk menghadiri upacara kelulusan. Pengingat dari guru Ye membangkitkan kenangan Xiaoyu tentang Xianglun, yang pernah berjanji akan memainkan lagu untuknya di acara kelulusan. Xiaoyu mengikuti guru Ye ke sekolah, tetapi sikap dingin dari teman-temannya membuatnya merasa putus asa.
Dengan penuh keberanian, dia masuk ke ruang piano sekali lagi. Diiringi alunan nada yang indah, ruang piano mulai berputar dan Xiaoyu kembali ke 20 tahun di masa depan. Dengan mata tertutup, Xiaoyu berjalan menuju aula tempat Xianglun sedang memainkan lagu untuknya. Jika cerita berakhir di sini, semuanya akan berakhir bahagia. Namun, saat mereka berpelukan di koridor, Xiaoyu melihat gelang Qingye di pergelangan tangan Xianglun. Kesalahpahaman pun terjadi lagi, membuat Xiaoyu patah hati. Xiaoyu kembali ke ruang piano dan alunan melodi yang cepat membawanya kembali ke tahun 1979. Dengan perasaan putus asa, dia kembali ke kelas dan menulis 3 kalimat yang sebelumnya dilihat Xianglun di mejanya. Karena terlalu emosional, asma Xiaoyu kambuh, tetapi obatnya tertinggal di rumah. Nafasnya semakin sulit, dan pada detik terakhir, dia teringat saat-saat bersama Xianglun di atap sekolah. Xiaoyu menghembuskan napas terakhirnya di sana. Guru Ye menyelesaikan cerita ini tanpa menyadari bahwa anak laki-laki yang diceritakan Xiaoyu adalah putranya sendiri. Saat dia mengambil partitur yang ditinggalkan Xiaoyu, Xianglun sudah berlari menuju ruang piano lama yang sedang dibongkar. Xianglun bertekad memainkan lagu itu dan kembali ke sisi Xiaoyu. Saat pekerja sedang membongkar gedung, Xianglun memanfaatkan kesempatan untuk masuk melalui jendela. Dengan ingatan sebagai panduan, dia mulai memainkan lagu berjudul Rahasia. Di luar, suara alat berat mengguncang bangunan, dan bola besi besar hampir menghancurkan ruang tempat Xianglun berada. Namun, akhirnya Xianglun kembali bertemu Xiaoyu. Kali ini, dia tidak hanya melompati 20 tahun, melainkan lebih jauh lagi. Xiaoyu yang ditemuinya belum mengetahui partitur ajaib dan belum mengenal Xianglun. Gadis itu tersenyum sopan dan penuh rasa ingin tahu. Matanya berbinar. Segalanya terasa sempurna. Semua kesalahpahaman telah lenyap, dan perasaan cinta pertama mereka yang manis dan menggetarkan akan terulang kembali pada musim panas tahun 1979. Tak lama kemudian, sekolah mengadakan sesi foto kelulusan. Xianglun dan Xiaoyu berdiri berdampingan sekali lagi. Xianglun telah memotong poninya yang dulu, sementara Xiaoyu tersenyum cerah di sisinya. Mereka akhirnya tak perlu khawatir kehilangan satu sama lain saat membuka mata untuk pertama kali. Tak perlu lagi berjalan 108 langkah dengan mata tertutup. Tak ada ejekan dari teman-teman yang mengira mereka gila. Dan tak ada lagi kesalahpahaman yang membuat mereka terpisah dan kehilangan. Jika di masa lalu mereka menghadapi banyak rintangan tanpa bisa bersatu, pasti ada dimensi lain yang mempertemukan mereka. Secret adalah film garapan Jay Chou yang dirilis pada tahun 2007. Saat itu Jay Chou sedang berada di puncak karirnya di dunia musik, namun ia memilih beralih ke dunia perfilman dan menghabiskan banyak waktu serta energi untuk menggarap film debutnya ini. Sayangnya, meskipun film tersebut dirilis, hasil box office tidak memuaskan. Namun, setelah 12 tahun berlalu, rating film ini di Douban terus meningkat setiap tahunnya, membuktikan bahwa Secret adalah film yang sempat diremehkan tetapi pantas disebut sebagai salah satu karya terbaik dalam genre film remaja Tiongkok. Karena banyaknya adegan perjalanan waktu di paruh kedua film, beberapa penonton pertama kali mungkin merasa bingung. Salah satu misteri adalah mengapa Qingye dan petugas kebersihan, Dayong, bisa melihat Xiaoyu. Ini disebabkan oleh konsep dalam film, bahwa orang pertama yang Xiaoyu lihat setelah membuka mata akan dapat melihatnya. Selain itu, setiap perjalanan waktu yang dilakukan Xiaoyu selalu berlangsung selama 20 tahun. Namun, mengapa Xianglun melompati lebih dari 20 tahun? Ini mungkin berkaitan dengan kecepatan tangannya saat bermain piano. Xianglun memainkan piano lebih cepat dari Xiaoyu, sehingga rentang waktu perjalanannya menjadi lebih panjang. Xianglun sengaja melakukan ini agar bisa bertemu Xiaoyu sebelum dia menemukan partitur tersebut, sehingga dapat mencegah kesalahpahaman dan kematian Xiaoyu akibat asma. Di akhir film, saat Xianglun berada di tahun 1979, teman-temannya dapat melihatnya dan bahkan Xianglun muncul dalam foto kelulusan. Ini kemungkinan besar karena ruang piano telah dihancurkan, sehingga sihir yang ada pun menghilang. Perhatikan bahwa inisial nama Ye Xianglun adalah IXL, sementara Lu Xiaoyu adalah LXY. Jika disatukan, mereka membentuk satu kesatuan, melambangkan ikatan tak terpisahkan antara keduanya.
Film Secret sebenarnya menyajikan 4 kemungkinan akhir bagi karakter Xiaoyu, yang masing-masing menunjukkan hasil berbeda dari perjalanan waktu yang ia lakukan. Akhir pertama adalah Xiaoyu tumbuh menjadi seorang wanita paruh baya yang menjalani kehidupan normal. Dalam adegan saat Xiaoyu dan Xianglun saling mengungkapkan perasaan di atap, terlihat sosok seorang wanita paruh baya di jendela kamar Xiaoyu. Wanita ini diyakini sebagai Xiaoyu 20 tahun kemudian. Pada masa itu mereka berada di puncak kebahagiaan. Jika Xiaoyu kembali ke tahun 1979 dan tidak pernah kembali lagi, ia akan menjalani hidupnya seperti biasa, menua dengan kenangan indah di atap sebagai bagian terbaik dalam hidupnya. Karena ia tahu momen itu akan terjadi, Xiaoyu menanti di jendela, mengenang masa mudanya. Akhir kedua menggambarkan Xiaoyu yang tetap tumbuh dewasa, tetapi hidup terkurung di rumah karena dianggap gila oleh orang-orang di sekitarnya. Hal ini diperlihatkan dalam adegan ketika Xianglun mencari Xiaoyu di rumahnya setelah sebuah kesalahpahaman di ruang piano. Ibu Xiaoyu mengusir Xianglun, tetapi dari lantai 2, sepasang mata diam-diam mengamati kepergiannya. Mata itu adalah milik Xiaoyu, yang sejak tahun 1979 dianggap tidak waras oleh teman-temannya. Ia keluar dari sekolah dan hidup terisolasi di rumah. Pada hari upacara kelulusan, Xiaoyu tidak kembali ke masa lalu, sehingga ia tidak meninggal. Namun, ia menghabiskan 20 tahun berikutnya dalam kesepian, terkurung dalam rumahnya, menderita asma. Apel yang dibawa oleh ibunya adalah untuk Xiaoyu, karena Xianglun dulu sering membawakannya apel. Kemungkinan besar, Xiaoyu sendiri yang meminta ibunya mengusir Xianglun, karena ia tidak lagi memiliki keberanian untuk bertemu cinta lamanya. Akhir ketiga adalah kematian Xiaoyu di meja kelas. Penyebab utamanya adalah perjalanan waktu terakhirnya saat upacara kelulusan. Karena kesalahpahaman dengan Xianglun, Xiaoyu menjadi emosional dan tidak membawa obat asmanya, yang akhirnya menyebabkan kematiannya. Akhir keempat adalah saat Xianglun berhasil kembali ke masa lalu dan menemukan Xiaoyu. Waktu seakan berhenti selamanya dalam foto kelulusan mereka. Dalam film ini, setiap perjalanan waktu menghasilkan konsekuensi yang berbeda, menunjukkan bahwa masa depan selalu berubah sesuai dengan keputusan yang diambil pada setiap momen dalam hidup. Jika Xiaoyu berhenti melakukan perjalanan waktu setelah mengungkapkan perasaan di atap, maka ia akan tumbuh menjadi seorang wanita yang normal. Namun, jika ia berhenti melakukan perjalanan waktu setelah kesalahpahaman di ruang piano, ia akan dianggap gila oleh orang-orang di sekitarnya. Meskipun ia tidak akan mati, Xiaoyu tetap melanjutkan perjalanannya tanpa ragu. Bahkan setelah kesalahpahaman itu dan pada akhirnya ia meninggal di meja kelas pada hari upacara kelulusan. Ini menunjukkan bahwa setiap kali Xiaoyu melakukan perjalanan waktu, nasibnya menjadi lebih tragis. Tetapi demi bertemu dengan Xianglun, ia tetap berjuang seperti seekor ngengat yang terbang ke api. Hal ini sangat mencerminkan esensi dari cinta itu sendiri, di mana banyak orang yang rela berkorban demi cinta meskipun berakhir dengan luka. Tema film ini bukanlah untuk menghindari cinta, tetapi justru sebaliknya, mengajarkan kita untuk mencintai. Saat Xianglun meninggalkan segalanya untuk kembali ke sisi Xiaoyu, itu sudah membuktikan segalanya. Cinta yang paling indah adalah ketika dua orang saling berjuang tanpa kata-kata, rela berkorban untuk satu sama lain. Pada masa-masa manis mereka bersama, Xiaoyu tidak memberitahukan Xianglun tentang kenyataan yang ia hadapi, melainkan memilih untuk menanggung semuanya sendiri, hingga akhirnya berakhir dengan kematian. Namun, ketika pengorbanan Xiaoyu berakhir, Xianglun kembali berjuang tanpa ragu-ragu dan melakukan perjalanan waktu untuk memperbaiki semua penderitaan yang dialami Xiaoyu, mengembalikan segala sesuatunya ke masa lalu. Film ini, meskipun mengisahkan tentang perjalanan waktu, sebenarnya diadaptasi dari pengalaman nyata Jaichu. Sekolah seni dalam film ini mengambil lokasi di Tamkang High School, tempat Jaichu pernah belajar. Karakter Xiaoyu dalam film ini terinspirasi oleh mantan pacarnya, Patty Hu. Di dunia nyata, Patty Hu juga memiliki penyakit asma yang sama dengan Xiaoyu. Selain itu, baik Xiaoyu maupun Xianglun berasal dari keluarga tunggal,
yang juga mencerminkan kehidupan nyata Jae-choo dan Tae-hoo yang berasal dari keluarga serupa. Hubungan mereka juga melalui banyak rintangan. Mereka mulai berpacaran pada tahun 2004, namun karena Jae-choo memiliki tekanan besar sebagai Raja Pop Asia, mereka harus menjaga hubungan mereka secara diam-diam dan tidak mempublikasikan kisah cinta mereka. Itulah mengapa dalam film ini, ketika Shanglun dan Xiaoyu sedang jatuh cinta, orang lain tidak dapat melihat Xiaoyu. Karena saat itu, Tae-hoo juga merupakan seseorang yang tidak bisa dilihat oleh orang luar. Dalam kehidupan nyata, hubungan mereka dibebani oleh tekanan besar dari media, penggemar, dan perusahaan manajemen. Dalam film, Jae-choo mengubah tekanan tersebut menjadi ketidakberdayaan yang dirasakan Xiaoyu dan Shanglun yang terpisah selama 20 tahun. Pada bulan September 2006, Jae-choo dan Tae-hoo akhirnya berpisah dengan sangat berat hati. Setelah berpisah, Tae-hoo mengurung dirinya di rumah, tidak bekerja, dan menghindari pertemuan dengan orang lain, menghabiskan hari-harinya dengan menangis. Dalam sebulan, ia kehilangan 16 kg. Bagian ini juga digambarkan dalam film, di mana Xiaoyu mengurung diri di rumah dan menangis tanpa suara, kembali terlihat lelah pada saat upacara kelulusan. Semua ini adalah ungkapan cinta Jae-choo kepada mantan kekasihnya. Seluruh film ini sebenarnya adalah sebuah surat cinta dari Jae-choo untuk Tae-hoo. Di dalamnya terkandung rasa ketidakberdayaan dan gelora cinta yang mendalam. Namun, keindahan film ini terletak pada kemampuannya untuk menciptakan impian. Pada akhir cerita, Shanglun kembali ke 20 tahun yang lalu, di bawah sinar matahari sore, Xiaoyu berdiri di sampingnya dengan senyum yang tanpa beban. Sebuah kisah cinta yang indah akan dimulai lagi. Ini adalah cara Jae-choo untuk menebus kekurangannya dan penyesalan di dalam hatinya. Namun kenyataannya jauh lebih kejam daripada film. Beberapa hal, begitu berlalu, akan terkubur dalam waktu dan menjadi kenangan yang hilang selamanya. Bahkan seorang Raja Pop Asia pun tak dapat menghindari kenyataan ini, karena dia tidak memiliki mesin waktu. Yang bisa dilakukan hanya berusaha sekuat tenaga untuk memperbaiki semuanya. Setelah mereka berpisah, Jae-choo berusaha memberi Tae-hoo pengakuan yang terlambat atas hubungan mereka. Ia mengakui hubungan tersebut secara terbuka dan kemudian mendorong Tae-hoo untuk menulis tentang kenangan mereka dalam sebuah buku. Buku tersebut yang hampir bersamaan dengan perilisan film Cannot Say. Kemudian, untuk kembali meminta maaf kepada Tae-hoo, Jae-choo menulis sebuah lagu berjudul Saya Tidak Layak. Sebuah lagu, sebuah buku, dan sebuah film, semuanya sebagai bentuk perpisahan untuk hubungan yang tidak sejalan. Keduanya telah melakukan yang terbaik dengan cara yang paling elegan dan terhormat. Cinta datang dan pergi, pasangan berkumpul dan berpisah. Seringkali banyak hal yang tidak dapat kita kendalikan. Mungkin yang bisa kita lakukan hanya berusaha sebaik mungkin untuk memperbaiki ketika ada kesempatan. Dan ketika tidak bisa, kita harus melepaskannya dengan penuh rasa ikhlas. Sekian video kali ini, jika kalian suka silakan klik tombol like dan subscribe channel ini.